Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Lutfi. Di sini kita akan lanjutkan part yang sebelumnya ya. Jadi kita sudah mengerjakan part 1 sampai 4. Nah, sekarang kita akan lanjut part 5. Ini masih tentang integrated REST API in a Python application. Nah, di part 5 ini kita akan coba upgrade the map-quest direction application with more feature. Nah, jadi nanti di dalamnya itu akan ada durasi, terus jarak, kemudian bensin yang digunakan berapa banyak gitu ya. Oke, langsung aja kita check it out. Nah, di part 5 ini tadi sudah saya jelaskan ya kayak gitu. Sekarang kita coba buka. Nah, ini suruh save script yang sebelumnya jadi di save as lagi jadi versi 5 ya. Nah, tapi saya coba yang sebelumnya aja ditambahkan. Oke. Nah, below the episode print comment and several print statement. Oke. Nah, jadi setelah if status JSON sama dengan 0 berarti sukses, tambahkan value yang ini semuanya ya. Oke, kita coba. Oh iya, sebentar teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Sorry, tadi ke pause dulu. Baterainya lemah. Oke, lanjut. Nah, kita tambahkan ini setelah status sukses ya. Seperti biasa. Ini kan sudah sukses seperti ini. Masukkan ke bagian tadi. Sebentar, nge-lag. Nah, hati-hati, saya ingatkan bahwa di dalam Python indentasi itu sangat sensitif sampai ke bawah-bawah ya. Nah, itu. Jadi nanti kita akan coba tampilkan setelah statusnya sukses, dia akan menunjukkan direction from mana ke mana gitu ya. Nah, ini trip durationnya, nanti berapa lama dia perjalanannya kira-kira, kemudian berapa jaraknya, dan berapa sih bensin yang harus digunakan. Oke, kita save dulu. Baca lagi. Save and run. Oke, nah disuruh running. Buka terminalnya. Terus jangan lupa untuk masuk ke sini, project sini. Mana ya? Season 1, nah ya benar. Python 3 request starting location. Kita coba masukkan Washington DC. Washington DC gitu ya. DC. Destinationnya Baltimore MD. Baltimore MD. Nah, ntar. Nah, ini directionnya. Nah, ini kita statusnya berhasil. Nah, kemudian ini ditunjukkan direction dari Washington ke Baltimore. Kira-kira durasinya 49 menitan. Nah, jauhnya ini 38,09 dalam mile ya ini ya. Kita coba lihat. Iya, sepertinya dalam mile.
Kemudian bensin yang kira-kira dibutuhkan atau digunakan itu 1,65 gal, satuannya gal. Gal itu apa ya? Nanti kita akan konversi ke satuan liter. Oke, kita baca lagi. Berhasil ya, sesuai. Kemudian kalau sudah ya tinggal di quit gitu, karena kita sudah memasukkan fungsi tadi yang itu. Nah, by default, macOS use the imperial system and there is not a request parameter to change data the matrix system. Therefore, you should probably convert. Nah, jadi di sini ya kita bisa convert. Tadi kan satuannya untuk jarak mile ya, mile ya, apa mile itu. Nah, kemudian untuk satuan liter atau satuan bensin yang digunakannya kan di sini masih liter, masih gal tadi ya. Kita akan konversi ke liter. Nah, caranya ya ini tinggal gini aja. Kita copy aja biar gampang. Gitu. Ganti yang ini ya, mile sama full use. Hmm, Ganti indentasinya ya. Nah, gitu. Kita baca lagi. Malah bukan. Oke, kita coba masukkan lagi yang tadi. Nah, ini harusnya langsung ke kilometer sama liter ya, yang sudah dikonversi tadi. Kita coba running. Nah, starting locationnya sebentar teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini starting locationnya kita masukkan yang tadi aja ya, Washington DC. Guys, jangan ditiru teman-teman, lebih baik diketik ulang ya. Nah, jadi sekarang satuannya sudah kilometer untuk jarak ya. Ini 61, sedangkan tadi kan yang di atas itu miles, dalam satuan miles 38 ya. Nah, untuk satuan bensin yang digunakan ya sekarang sudah satuan liter, yaitu kira-kira 6,23 liter. Kalau tadi kan gal. Gal itu apa? Nanti kita coba search. Kita coba search gal. Satuan satuan bensin. Gal. Oh, galon mungkin ya. Ya, mungkin itu teman-teman. Oke, kita lanjut. The excitement process. Oke. Jadi kita akan ubah sekarang satuan. Tadi kan desimalnya tuh banyak ya, di belakang komanya ada beberapa angka. Nah, sekarang coba kita pengen ubah jadi dua angka di belakang koma gitu ya. Nah, kita ubah. Nah, bagian ininya aja. Nah, itu untuk bagian kilometer. Salah ya. Itu aja. Untuk bagian kilometer ya tadi. Gantinya sini berarti.
itu. Kemudian satu lagi untuk bagian liter. Sorry, ini harus tambah gitu ya. Gitu. Save. Kemudian kita tes lagi. Oke, kita lanjut lagi. Masukkan nih Washington DC. Kemudian ininya Baltimore MD. Nah, ini sudah berubah 2 angka di belakang koma. Ini juga sama ya. Nah, ini sekaligus dibulatkan karena 61,324 dan seterusnya itu yang dibulatkan jadi segini 32 komanya. Dan untuk yang ini kenapa jadi 6,24 ya, karena ini angka 6 di atas 5 gitu ya. Nah gitu, dibulatkan. Oke, sukses. Kita baca lagi. Test the parsing and format quality. Oh, ini udah ya, tadi kita sudah tes. Nah, inspect the maneuver list in JSON data. Oke. Oh, pada bagian manuvernya. Nah, jadi kita akan coba baca link yang tadi sini ya. Nah, ini kita klik aja, coba kebuka nggak. Nah, opening group. Nah, ini dia. Sebenarnya kalau lebih enak lagi, coba kita bukanya di sini ya, di Google. Oh, ini udah. Nah, teman-teman, tadi apa katanya? Insert root dictionary, locate the lex list. Oke. Terus find the maneuver list. Nah, ini manuver. Nah, di sini kan ada banyak ya. Stand. Nah, itu. Time dan lain-lain tuh. URL. Masih banyak lah ya. Oke, kita langsung saja. Ini bisa klik plus atau minus, tapi karena si Mozilla ini bisa di collapse ya, maksudnya collapse atau enggak gitu. Nah, kayak tadi bisa nih, contoh ini likes-nya ditutup, nah gitu, bisa dibuka lagi gitu ya, karena si Mozilla sudah otomatis dia langsung ngebukakan si apa itu namanya ya, sub itemnya gitu lah. Oke, kita lanjutkan lagi. Expand is the concept narrative values that oke. Nah, di bagian naratif coba kita lihat. Ini harusnya digini aja lah biar cepet. Nah, keluar. Sebelah mana? Manuver, distance, street, naratif, start point. Ini manuver, street, ini naratif nih. Nah, jadi start out going not on 6 nah disinilah ya. Ini karena lokasinya di Inggris,
yang saya tuh belum pernah ke sana, jadi saya nggak tahu. Oke, kita lanjutkan lagi. Hmm, nah, nah sekarang akan kita tambahkan looping untuk mengiterasi manuver datanya, manuver JSON data yang tadi. Oke. Di save dulu yang tadi ya. Kemudian kita akan tambahkan looping yang sudah di highlight sini, yang ini. Kemudian oke. Ini sudah di convert ya, miles ke kilometer. Kemudian decimal placesnya udah diubah. Oke. Nah, kita langsung aja. Nah, ini. Ya, mana tadi? Nah, ini di bawahnya. Kita inikan dulu presentasinya. Ini gitu ya. Terus kita coba lihat dulu. Oh ya, jangan lupa ini karena dia di dalam for, jadi indentasnya harus di dalam gitu ya. Ingat bahwa Python itu suka sensitif dengan indentasi, jadi harus hati-hati teman-teman. Oke, coba kita save dulu, kita tes. Harusnya kayak gini katanya. Jadi nanti akan ditunjukkan start outgoing bla 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 gitu ya. Terus ke sini ya. Oke, kita coba. Sudah di save. Kita running lagi. Oke. Nah, starting location seperti biasa Washington DC ke Baltimore MD. Nah, ini ya. Jadi setelah ditunjukkan berapa lama durasinya, terus kilometernya berapa, satuan liternya yang digunakan berapa, nah bensinnya yang digunakan ya maksudnya. Nah, baru di bawahnya ini akan ditunjukkan arahnya gitu. Mulai dari jalan ini, kemudian belok kanan ke sini katanya. Nah, terus ke sini, ya gitulah sampai nyampe di Baltimore MD gitu. Nah, ini pun ditunjukkan juga ketika dia misalkan ini mulai jalan dari jalan ini sejauh 1,28 kilo gitu ya. Ya seperti Google Map lah teman-teman. Gitu. Sama ya. Check for invalid user input. Wah, sekarang cek invalid user input. Oke. Okay. Jadi pengalaman saya kemarin itu coba ini ketika status code-nya itu bukan 0, berarti kalau bukan sukses gitu ya. Maka dia harus gimana? Maksudnya tampilannya itu gimana gitu. Contoh kayak gini nih, dari Washington DC ke Beijing Cina. Itu kan tidak ada jalur darat ya. Artinya adanya jalur udara atau jalur laut mungkin kalau ada yang mau. Nah, gitu. Oke, kita coba dari sini. Harusnya ketika dia diinputkan jalur yang salah ya, dia langsung kayak gini, tampilkan URL doang, terus ya udah nggak nampilin apa-apa karena kan kita masukkan tadi di sini kalau statusnya berhasil maka tampilkan, tapi kalau tidak di sini nggak ada kan ya. Kita coba aja. Oke,
Washington DC. Kemana ini? Beijing, China. Beijing, China. Nah, jadi dia akan balik lagi ke perintah awal, yaitu suruh masukkan lokasi awal gitu. Ini karena tidak terdeteksi jalur daratnya, karena nggak ada gitu ya. Nah, di sini kita akan coba mendebug. Bagaimana kalau misalkan dia status code-nya bukan 0, maka kita akan execute seperti apa gitu ya. Nah, di sini seperti ada status code tuh 402, ada 611 ataupun yang lainnya. Nah, nanti kita bisa lihat untuk status code-nya di websitenya si MapQuest biasanya ada ya. Oke, kita coba tambahkan dulu. Oke, nah ini. Jadi setelah tutup akhir dari if itu, kita akan tambahkan juga elif, artinya else if ya. Nah, ini tujuannya supaya ya kalau bukan status code-nya itu 0 ya, maka ya tampilkanlah sesuai dengan status code yang ada di situ itu. Oke, kita coba. Berarti di sini. Nah, awas hati-hati indentasi ya. Ini rada menjorok berarti ya. Terus ininya keluarkan, ininya juga dikeluarkan. Gitu teman-teman. Nah, jadi kalau dilihat dari sini, kalau misalkan status code-nya 402, maka tampilkan seperti ini. Artinya di sini dijelaskan atau ditampilkan bahwa invalid user input for one or both. Jadi kesalahan input dari salah satu ataupun keduanya. Ya, misalkan memang karena tidak ada jalurnya gitu ya. Nah, atau yang satu lagi 611. Ya, kita coba nanti akan lihat ya. Nah, ini status code direction-nya. Nah, kita coba aja dulu yang save. Kemudian coba lagi. Oh ya, ini belum di quit ya. Quit. Kita jalankan. Wes. Oke, error syntax. Line 33. Oh, sorry. Ini ke bawah. Ya. Jadi hati-hati teman-teman, jangan asal copy. Gitu ya. Cek lagi, hati-hati. Oke, sepertinya sudah. Kita execute lagi. Jadi jangan khawatir kalau misalkan teman-teman itu wah kok error gitu ya. Jangan khawatir karena biasanya dikasih tahu gitu ya errornya di mana. Nah, ini dia status code-nya 402 yang artinya invalid user input for one or both location. Jadi nggak ada jalur gitu, karena nggak ada jalur darat. Nah, karena si MapQuest ini biasanya kan jalur darat atau Google Map juga seperti itu. Nah, sekarang coba kita baca dokumentasi ini ya. Ini bukaannya kemana nih? Oke, sebentar. Kita kopikan aja ya. Oh, itu udah ngebuka tuh. Salah. Harusnya ke Google kan aja ya. Biar tidak terlalu berat banyak buka.
kita coba tutup dulu aja ya, berat soalnya ini. Oke, ini dia. Nah, jadi ini teman-teman, kalau misalkan status code-nya 0, berarti dia sukses ya. Oh, jadi, sorry teman-teman, rada nge-lag ini soalnya. Jadi kalau misalkan status code-nya 0, dia berarti sukses. Kalau misalkan di API biasanya kan 200 ya status code-nya. Kemudian kalau 400 itu invalid request. 400, 401 invalid option, 402 invalid location. Nah, tadi kan kita mendapatkan oh, tadi kita mendapatkan 402 artinya invalid location, karena invalid location ini berarti kan jalannya nggak ada jalan yang darat gitu ya. Contohnya juga misalkan kita ingin memasukkan dari eh, Amerika ke Bandung misalkan ya, ya pasti status code-nya 402 gitu. Ini masih banyak lagi ya direction atau status code yang lain. Ya tinggal teman baca-baca aja di sini. Ya udah gitu aja ya. Karena nge-lag ini, maafkan. Nah, gitu ya. Oke, itu mungkin untuk part 5 ya, lumayan. Jadi kita sudah belajar mengintegrasikan API MapQuest ke Python. Nah, tadi kita sudah coba kalau statusnya sukses artinya terdeteksi jarak-jaraknya, kemudian rutenya gitu ya, dia akan langsung menampilkan itu semua, bahkan sampai penggunaan bensin dan juga waktu gitu tadi. Nah, kalau misalkan dia tidak terdeteksi jaraknya, artinya di luar jangkauan seperti tadi dari Washington DC ke Beijing Cina, itu kan tidak ada jalur darat, makanya dia status code-nya 402 gitu teman-teman. Oke, sekian untuk part 5 kali ini. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya di part 6 ya. Bye bye, thank you sudah mengikuti.